Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Cynthia Dewi dengan NIM 2403041105, mahasiswi Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Angkatan 2024. Dalam video kali ini, saya akan memenuhi tugas UAS dari Bapak Iqbal Ahmad SEMM dengan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan resum materi pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 15. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-9, yaitu tentang pasar modal dan kartu plastik. Yang pertama, pasar modal. Pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana atau emiten dengan pihak yang memiliki dana untuk diinvestasikan atau investor melalui instrumen keuangan seperti saham dan obligasi. Adapun fungsi utamanya yaitu yang pertama, sumber pendanaan bagi perusahaan atau pemerintah. Yang kedua, sarana investasi bagi masyarakat. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, adapun contohnya yaitu saham, obligasi, dan reksadana. Yang kedua, kartu plastik. Kartu plastik adalah alat pembayaran non-tunai yang berbentuk kartu dan dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan. Adapun jenis-jenisnya yaitu yang pertama, kartu debit, digunakan untuk pembayaran langsung dari rekening tabungan. Yang kedua, kartu kredit, memungkinkan pembayaran terlebih dahulu baru dibayar kemudian. Yang ketiga, kartu prabayar atau e-money, diisi saldo terlebih dahulu untuk digunakan bertransaksi. Fungsinya yaitu yang untuk mempermudah transaksi. Yang kedua, lebih aman dibandingkan membawa uang tunai dan meningkatkan efisiensi pembayaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-10 tentang pasar uang. Pasar uang adalah tempat terjadinya transaksi keuangan jangka pendek, yaitu kurang dari 1 tahun. Transaksi ini melibatkan surat-surat berharga atau instrumen keuangan untuk memenuhi kebutuhan dana likuid atau uang tunai bagi pihak-pihak tertentu seperti perusahaan, bank, atau pemerintah. Tujuan pasar uang untuk memenuhi dana jangka pendek. Yang kedua, menyediakan tempat investasi yang likuid. Yang ketiga, menjaga kestabilan ekonomi. Adapun pelaku yang terkait dengan pasar uang yaitu yang pertama, Bank Sentral atau BI di Indonesia, mengatur dan mengawasi. Yang kedua, bank umum, pemberi dan penerima pinjaman. Yang ketiga, perusahaan besar sebagai penerbit surat berharga. Yang keempat, lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan asuransi. Yang kelima, investor individual, membeli surat berharga jangka pendek. Ciri-ciri pasar uang, yang pertama, jangka waktu pendek di bawah 1 tahun. Yang kedua, risiko lebih rendah dibanding pasar modal. Yang ketiga, likuiditas tinggi, mudah dicairkan. Yang keempat, return, keuntungan lebih rendah dibanding investasi jangka panjang. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-11 yaitu tentang sewa guna usaha dan lembaga keuangan internasional. Yang pertama, sewa guna usaha atau leasing adalah perjanjian antara pihak penyewa dan pemberi sewa untuk menggunakan barang modal dengan pembayaran berkala dalam jangka waktu tertentu. Adapun jenis-jenisnya terbagi menjadi 2 yaitu finance lease atau aset bisa dimiliki lease di akhir masa sewa. Yang kedua, operating lease, hanya sewa pakai tanpa kepemilikan. Kelebihan leasing, yang pertama, tidak perlu modal besar di awal. Yang kedua, fleksibel dan cepat prosesnya. Yang ketiga, membantu pengadaan alat produksi. Contoh dan fungsi utama, yang pertama, IMF, menjaga stabilitas keuangan global, memberikan pinjaman saat krisis neraca pembayaran. Yang kedua, World Bank atau Bank Dunia, membiayai proyek pembangunan di negara berkembang.
atau infrastruktur pendidikan dan lain-lain. Yang ketiga, ADB, mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia dan Pasifik. Yang keempat, IFC, mendanai sektor swasta di negara berkembang. Tujuan lembaga keuangan internasional: yang pertama, mengurangi kemiskinan. Yang kedua, meningkatkan pembangunan ekonomi. Yang ketiga, mendorong perdagangan internasional. Yang ketiga, menstabilkan sistem keuangan global. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-12, yaitu tentang anjak piutang. Anjak piutang atau factoring adalah kegiatan pembiayaan berupa pengalihan atau penjualan piutang usaha dari suatu perusahaan kepada pihak ketiga, disebut faktor, untuk memperoleh dana tunai lebih cepat. Pihak yang terlibat: yang pertama, klien atau perusahaan yang memiliki piutang dari pelanggan. Yang kedua, perusahaan anjak piutang, pihak yang membeli piutang dan memberikan pembiayaan. Yang ketiga, debitur atau pelanggan klien, pihak yang berutang atau akan membayar piutang tersebut. Jenis-jenis anjak piutang: yang pertama, with rouse. Yang kedua, without rouse. Yang ketiga, domestic factoring. Yang ketiga, international factoring. Manfaat anjak piutang: yang pertama, meningkatkan likuiditas atau mendapat dana lebih cepat. Yang kedua, mengurangi risiko kredit. Yang ketiga, menghemat biaya dan waktu dalam penagihan piutang. Yang keempat, meningkatkan arus kas perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-13, yaitu tentang modal ventura. Modal ventura adalah pendanaan dari investor kepada startup atau usaha kecil berisiko tinggi yang punya potensi tumbuh besar. Investor tak hanya memberi dana, tapi juga dukungan manajemen dan jaringan bisnis. Ciri-ciri investasi pada usaha baru: risiko tinggi, potensi untung besar, tanpa jaminan, bukan pinjaman. Investor keluar saat usaha sudah berkembang. Keuntungannya dapat dana tanpa jaminan. Yang kedua, bimbingan bisnis dari investor, bantu usaha berkembang dengan lebih cepat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-14, yaitu tentang pengadaian. Pengadaian adalah lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan jaminan barang berharga atau yang disebut agunan. Barang tersebut bisa berupa emas, kendaraan, elektronik, atau barang berharga lainnya. Setelah pinjaman lunas, barang akan dikembalikan kepada pemiliknya. Fungsi pengadaian: yang pertama, memberikan pinjaman dengan proses cepat dan mudah. Yang kedua, membantu masyarakat yang membutuhkan dana mendesak tanpa harus menjual aset. Yang ketiga, menjaga keamanan barang jaminan selama masa pinjaman. Jenis-jenis produk pengadaian: yang pertama, gadai konvensional, pinjaman tunai dengan jaminan barang bergerak. Yang kedua, gadai syariah, sistem pinjaman sesuai prinsip syariah atau tanpa bunga menggunakan imbal jasa. Yang ketiga, kreasi, pinjaman untuk UMKM dengan jaminan BPKB kendaraan. Yang keempat, amanah, kredit kendaraan bermotor. Yang kelima, mulia, cicilan pembelian emas. Yang keenam, arum, pembiayaan syariah untuk usaha kecil. Syarat untuk menggadai: yang pertama, KTP atau identitas resmi lainnya. Yang kedua, barang jaminan, misalnya emas, motor, HP. Yang ketiga, pengisian formulir pengajuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-15, yaitu tentang asuransi. Pengertian asuransi. Asuransi adalah suatu perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi atau penanggung dan pemegang polis atau tertanggung.
di mana tertanggung membayar premi secara rutin dan sebagai gantinya, penanggung memberikan ganti rugi atas risiko kerugian yang mungkin terjadi di masa depan, misalnya kecelakaan, sakit, kematian, kebakaran, dan lain-lain. Adapun tujuannya yaitu agar perlindungan finansial dari risiko kerugian, mengurangi ketidakpastian terhadap masa depan, alat perencanaan keuangan jangka panjang, dan memberi rasa aman dan tenang. Jenis-jenis asuransi. Yang pertama, asuransi jiwa, memberi santunan jika tertanggung meninggal dunia. Yang kedua, bisa juga mencakup tabungan atau unit link. Yang ketiga, asuransi kesehatan, menanggung biaya berobat, rawat inap, operasi, dan lain-lain. Yang keempat, asuransi kendaraan, melindungi kendaraan dari kerusakan, kehilangan, kecelakaan. Yang kelima, asuransi pendidikan, membantu merencanakan dana pendidikan anak di masa depan. Manfaat asuransi, melindungi dari risiko keuangan besar, menjaga stabilitas ekonomi keluarga, membantu merencanakan keuangan, dan memberikan ketenangan. Baiklah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.